Shalom, sahabat Aman Ark. Senang sekali kita bisa kembali bersama mendengarkan renungan yang dapat membangkitkan iman kita dalam kasih karunia Yesus yang tak bersyarat. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan selalu menyertai Anda dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari. Mari kita memulai dengan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang terbuka, memohon kasih karunia dan pengertian-Mu. Kami rindu semakin memahami hati-Mu yang penuh belas kasih. Bukalah hati kami, Tuhan, agar renungan ini menuntun kami lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 7, yang berbunyi, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat ini berbicara tentang kekayaan kasih karunia Tuhan yang diberikan-Nya kepada kita dalam Kristus. Kasih karunia yang tanpa syarat, melimpah, dan selalu siap mengangkat siapa saja yang datang kepadanya. Hari ini, kita akan melihat contoh nyata dari kasih karunia yang lembut dan penuh pengampunan ini dalam kisah hidup seorang tokoh Kristen bernama Charles Colson. Charles Colson dulunya adalah penasihat politik yang sangat berpengaruh di Amerika, berada dalam lingkaran dalam Presiden Nixon. Tetapi, ia juga memiliki sisi gelap. Colson terlibat dalam skandal Watergate yang mengguncang Amerika pada tahun 1972, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara pada tahun 1974. Bayangkan, saudara-saudara, seorang pria yang tadinya berada di puncak kekuasaan kini jatuh dalam kehancuran. Saat berada di penjara, Colson mengalami titik terendah dalam hidupnya, merasa hancur, tanpa tujuan, dan penuh penyesalan. Tapi justru di tengah keterpurukannya itulah ia bertemu dengan Tuhan. Di dalam sel penjara, Colson menemukan bahwa kasih karunia Tuhan melampaui segala kesalahan dan dosa kita. Kasih karunia ini melimpah, seperti yang dikatakan Efesus 2 ayat 7, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Setelah mengalami kasih karunia Tuhan, Colson bangkit sebagai pribadi yang baru. Bukan lagi orang yang dipenuhi ambisi pribadi, tetapi seorang yang hidupnya dibentuk oleh kasih Tuhan. Ia kemudian mendirikan Prison Fellowship, sebuah pelayanan besar yang menjangkau dan menguatkan narapidana di seluruh dunia. Kisah hidup Colson menjadi bukti nyata bahwa hati Tuhan sangat lembut dan penuh kasih karunia, selalu siap menerima mereka yang bertobat dan mengubah hidup mereka tanpa memandang masa lalu mereka. Ayat dari Efesus 2 ayat 7 sangat tepat menggambarkan kasih Tuhan dalam hidup Colson, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat ini menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang berlimpah, yang tidak mempertimbangkan masa lalu kita, tetapi justru membawa pembaruan dan pengharapan. Kisah hidup Colson adalah cerminan dari ayat ini. Tidak ada yang terlalu dalam terjatuh sehingga tidak dapat dijangkau oleh kasih Tuhan. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan, dan selalu merangkul mereka yang mau datang kepadanya. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu kita, kekayaan kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagi kita. Mari kita renungkan hal ini dalam hidup kita. Mungkin kita merasa tidak layak atau terlalu jauh dari Tuhan karena kesalahan kita.
Tapi firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 7 mengingatkan kita bahwa kasih karunia-Nya melimpah untuk kita semua. Tuhan kita tidak pernah jauh dari kita, dan hati-Nya selalu lembut menanti kita untuk datang kepadanya. Seperti Colson, kita pun dapat datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Tuhan siap menyambut kita dan memberikan kita hidup yang baru. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas hati-Mu yang sangat lembut, yang selalu terbuka bagi kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang melimpah, yang mengangkat kami dari kejatuhan dan memulihkan hidup kami. Bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih karunia-Mu dan membawa kabar baik ini kepada orang lain. Bentuklah hati kami seperti hati-Mu, ya Tuhan, penuh kasih dan kelembutan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Kiranya kasih karunia-Nya semakin melimpah dalam hidup Anda. Dan jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan renungan berikutnya. Tuhan memberkati.